يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ذكر الفطرة الاختتان. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 5: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليب الأظفار ونتف الإبط. وقال الإمام رحمه الله: تقليم الأظفار. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المؤتمر قال: سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. وقال الإمام النسائي رحمه الله: نتف الإبط baknya mati. نتف الإبط. أخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الفطرة. خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأخذ الشارب. وقال الإمام النسائي رحمه الله: حلق العانة. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة ابن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Insyaallah ini kita akan memulai bab ke-9. Pembahasan 9, 10, 11 dan 12 pada pagi hari ini insyaallah. Dan juga hadis 9, 10, 11 dan 12. Kesemua hadis ini sama. Namun ada perbedaan nanti di periwayatannya yang insyaallah kita akan sama-sama membuat pohon sanadnya insyaallah taala bareng-bareng. Berkaitan dengan al-fitrah, sebenarnya untuk al-fitrah sampai 13. 13 itu qasus syarib. Qasus syarib yaitu memotong kumis, ya. Tapi kita sampai 12 dulu, kalau ada waktu nanti 13 mungkin insyaallah. Semua hadis ini sahih. Ya, ikhtitan zikrul fitrah yaitu penyebutan fitrah. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna fitrah. Ada yang mengatakan fitrah itu adalah sunnah, yaitu jalan. Fitrah itu adalah sunnah, yaitu jalan. Dan insyaallah yang ini yang lebih masyhur dan lebih tepat insyaallah taala. Ada juga yang mengatakan fitrah itu adalah kembali ke asal mula. Kembali ke asal mula. Ya, jadi fitrah bisa bermakna sunnah, yaitu jalan. Maka disebut ini fitrahnya fitrah Nabi, jalannya Nabi. Ada yang mengatakan fitrah bermakna kembali ke asal mula, asalnya. Di sini disebutkan akan ada 5. Yang pertama ikhtitan, yaitu sunat. Kalau di kita makanya kita disebut sunatan. Karena fitrah itu maksudnya sunnah, gitu kan? Bukan berarti sunnah ini maksud bukan sunnah antara wajib atau mubah, bukan. Tapi sunnah yang dimaksud adalah jalannya Nabi. Nah, kita menyebutnya sunatan karena fitrah yang paling masyhurnya kita adalah sunatan. Bahkan di antara 5 ini yang wajib itu adalah khitan yang pertama. Ya, khitan. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai khitan nanti. Apa wajib ataupun sunnah atau gimana. Ya, nanti insyaallah kita bahas. Tapi kita nanti akan perhatikan juga sanad-sanad dari 4 hadis yang kita baca ini. Ya. Hadis ke-9. Akhbarana Al-Harits bin Miskin qira'atan 'alaihi wa ana asma' 'an ibni Wahb 'an Yunus 'an ibni Shihab 'an Sa'id bin al-Musayyab, atau bisa an Sa'id bin al-Musayyib. Dua-duanya bisa dibaca seperti itu. An Abi Hurairah an Rasulillah. Di sini akhbarana Al-Harits bin Miskin. Al-Harits bin Miskin itu ya dibilang guru juga tidak juga, ya. Dibilang gurunya An-Nasa'i juga tidak. Tapi An-Nasa'i mengambil hadis dari Al-Harits bin Miskin. Al-Harits bin Miskin ini dari Mesir. Dan ketika Imam An-Nasa'i mengambil hadis dari Al-Harits bin Miskin, ketika itu Al-Harits itu adalah seorang PNS. Ya. Maksudnya apa di sini? Yaitu orang negeri gitu lah, maksudnya pegawai negeri. Dan tapi di sini menjabat sebagai qadhi, sebagai hakim. Ya. Dan Al-Harits ini thiqah, juga ahli fiqih. Iya. Al-Harits bin Miskin ini menganut atau mengikuti mazhab Maliki. Di Mesir mengikuti mazhab Maliki. Kalau kita perhatikan Al-Harits bin Miskin, kalau misalnya Imam An-Nasa'i menyebutkan riwayat dari Al-Harits bin Miskin, selalu Imam An-Nasa'i menyebutkan qira'atan 'alaihi wa ana asma'. Maksudnya Al-Harits bin Miskin membacakan riwayat dan saya mendengarkan. Ya, dan saya mendengarkan.
Ini selalu kayak gini. Kalau misalnya kita mau coba membuktikan hadis ke-12. Hadis ke-12 seperti itu. Dan kalau kita pelajari juga di hari kemarin, hari Jumat, kita pernah bertemu dengan Harits bin Miskin juga. Masih ingat gak? Itu masih ingat. Miskin-miskin ini. Cuman yang mana gitu ya? Coba kita kemarin 4.500 sekian gitu. Hah? Akhbarona Al-Harits bin Miskin. Dalam Sunan Nasai ini ribuan hadis itu ada sekitar dia 100 sekian kali mampir di sini. 4470 benar ya? 4470. Iya kan? Hadis ke-4470. Kalau di sini bukan 4470, beda lagi di sini. Tapi di situ akhbarona gimana? Muhammad bin Salamah 4470 ya. Akhbarana Muhammad bin Salamah ya kan? Dan ini kan berarti kan Muhammad bin Salamah di sisi lain di sini 4465, di situ 4470 mungkin. 4470. Halaman berapa di sana? 853. Akhbarana Muhammad bin Salamah wal Harithu ibn Miskin qira'atan alaihi, membaca darinya. Hai di sini kembali ke Al-Harits. Wa ana asma', dan saya mendengarkan. Ya. Dan itu nanti akan ada nanti hadis-hadis lain. Kalau antum cari juga bakal ketemu Al-Harits bin Miskin, ketemu lagi. Ya, jadi al-miskinnya ini yang kita bisa kenal ya. Begitu juga di hadis ke 186 juga seperti itu. Akhbarana Muhammad bin Salamah wa Al-Harits bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. Selalu ada seperti itu. Selalu ada qira'atan alaihi wa ana asma'. Yaitu ke Al-Harits bin Miskin. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada ceritanya itu. Jadi untuk Al-Harits bin Miskin kalau dalam Sunan Nasai, Imam An-Nasai selalu melazimkan tulisan penukilan beliau dari Al-Harits bin Miskin dengan kalimat qira'atan alaihi wa ana asma'. Ya, qira'atan alaihi wa ana asma'. Itu di seluruh hadis yang ada di Sunan Nasai ini sekitar 140 sekian hadis. Selalu mengatakan seperti itu. Ta'birnya atau ungkapannya selalu qira'atan alaihi wa ana asma'. Kenapa? Karena di sini Al-Harits ketika itu adalah seorang qadhi, yaitu seorang hakim, ya. Dan antara Al-Harits dengan Imam Nasai itu ada problem. Sehingga An-Nasai tidak berani atau tidak bisa masuk ke majelisnya Al-Harits bin Miskin. Nah, An-Nasai itu menyelinap di salah satu bilik. Jadi enggak kayak gini, enggak bertatapan langsung, tapi ngumpet di mana gitu loh. Dan ngumpet tuh sambil dengerin, menyimak hadisnya Al-Harits bin Miskin. Mungkin sambil mencatat habis itu. Atau sambil menghafalnya, kemudian akhirnya meriwayatkan di sini. Dan jadi Al-Harits bin Miskin di sini enggak ngerti, enggak ngelihat. Ya. Enggak tahu kalau misalnya, Boleh kayak gitu. Ya boleh kayak gitu. Walaupun kemudian ada seperti Ibnu Salah itu agak mempermasalahkan tentang hal ini. Ya, dan juga Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan dari Al-Harits bin Miskin juga dengan problem yang sama. Enggak langsung tatap muka karena enggak bisa. Ya, karena ada problem antara mereka dengan Al-Harits bin Miskin ini. Jadi enggak mungkin hadir di majelisnya Al-Harits bin Miskin. Jadi An-Nasai dan juga Abu Daud di sisi lain, tapi enggak barengan, itu mereka duduk di bilik tertentu, ngumpet sambil nyimak. Iya. Jadi mendengarkan, padahal Al-Harits bin Miskin enggak melihatnya, enggak tahu. Oke.
Itu berarti kita mengetahui tentang Al-Harits bin Miskin tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Khalid, Masya Allah Khalid. Hadis 9 Khalid. Itu Al-Harits bin Miskin membaca yaitu Al-Harits bin Miskin membaca dan dia mendengar, para mendengar. Wa ana asma', dan saya mendengarkan. Nah, Al-Harits bin Miskin berkata dalam riwayat di sini an Ibni Wahbin, yaitu dari Ibn Wahab. Dari Ibn Wahab. Anak-anak ini antum ahsan dari sekarang nulis iniannya. Pohonnya, benar. Nulis pohonnya dari sekarang. Dari Ibn Wahab. Ya. Ibn Wahab ini adalah Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab. Dan Abdullah bin Wahab itu dari Mesir, seorang thiqah, wafat 197 Hijriah. Ya, jadi tadi dari An-Nasa'i dari bawah. Hah? Dari bawah aja. Iya, boleh. Kemudian ke Al-Harits, ya kan? Bin Miskin. Kemudian ke Ibn Wahab, Mesir ya. Enggak ada tatakan antum. Oh, ini banyak pulpen. Ada. Nah, Abdullah bin Wahab dari Mesir. Begitu juga dengan Al-Harits bin Miskin, orang Mesir. Nah, Ibnu Wahab meriwayatkan dari Yunus. Yunus ini berasal dari negeri yang namanya Aili. Aili itu salah satu emperan Mesir. Enggak di Mesirnya tapi di sampingnya gitu. Aili. Ya, ini Yunus ini Yunus bin Yazid. Thiqah juga. Kemudian Yunus meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ibnu Syihab. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Ibnu Syihab ini kadang dikenal dengan nama Ibnu Syihab, kadang dikenal dengan nama Az-Zuhri. Nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim namanya. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, imam besar ini. Ibnu Syihab ini imam besar. Nah, kemudian Ibnu Syihab meriwayatkan dari seorang tabi'i juga yang besar, yaitu Sa'id bin Al-Musayyab. Ini masyhur ya, Sa'id bin Al-Musayyab ini. Baik. Sa'id bin Al-Musayyab dan Ibnu Syihab adalah tabi'i. Tapi yang lebih senior Sa'id bin Al-Musayyab. Kemudian Sa'id meriwayatkan dari Abu Hurairah. Oke. Berarti kita punya sanad sekarang. Nasa'i, Al-Harits dari Ibnu Wahab, dari Yunus, Ibnu Syihab, Sa'id, Abu Hurairah ke Rasulullah SAW. Ada berapa perawi antara Nasa'i dengan Rasulullah? Ada berapa perawi Khalid? Ayo semua, ada berapa? 6. Berarti ini sanadnya Sudasiyah namanya. Sudasiyah 6. 1 2 3 4 5 6. Al-Harits Mesir ya. Berarti sanadnya perjalanan sanadnya dari Mesir, Ibnu Wahab Mesir, Yunus ke pinggiran Mesir, Ibnu Syihab Madinah, Sa'id bin Al-Musayyab Madinah. Kemudian Abu Hurairah Madinah. Berarti Mesir pindah dikit ke Madinah setelah itu Rasulullah. Oke, sanadnya seperti itu. Udah, sebelum kita ke fikih hadisnya, udah? Khalas? Khalas? Sampai ke Rasulullah sanadnya? Antum udah sampai sanad antum ke Rasulullah belum? Kelas itu satu dulu itu. Nanti 4 hadis kemudian akan kita bahas satu-satu. Baik. Rasulullah SAW bersabda, Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Ini penyebutan al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Bukan berarti membatasi hanya ada 5, melainkan masih ada fitrah-fitrah lainnya. Tapi di sini Rasulullah mengkhususkan 5 hal ini.
Yang pertama al-ikhtitan, dan itu yang dibahas di sini al-ikhtitan, yaitu berkhitan. Ikhtitan yaitu sunatan kalau kita di sini. Ya. Sekarang permasalahannya, apa hukum sunatan? Hukumnya apakah sunnah secara mutlak atau wajib atau ada rincian? Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum sunatan. Ya. Imam Syafi'i dan mayoritas mazhab Syafi'i mewajibkan sunatan dan tidak untuk selainnya. Istihdad itu motong bulu kemaluan depan. Ya. Qassus syarib, mencukur kumis. Taqlimul azfar, memotong kuku. Dan natful ibad, yaitu mencabut bulu ketiak. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i masyhurnya itu diwajibkan sunatan, baik laki-laki atau perempuan. Namun dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i wajib untuk laki-laki, namun tidak wajib untuk perempuan. Ya. Dan itu juga pendapat mayoritas ulama, bahwasanya untuk perempuan disunat itu tidak wajib. Tetapi gimana, apa madaratnya nanti? Katanya nafsunya bakal lebih ya kalau bahasa perempuannya. Nah, ini sebagaimana hadisnya Shaddad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, al-khitanu sunnatun lirrijal makromatun lin nisa. Al-khitan sunnatun lirijal makromatun lin nisa. Ini enggak bisa dipahami dengan pemahaman usul fikih sekarang, karena di masa Rasulullah itu tidak ada istilah sunnah sebagai antara mubah dan wajib, enggak. Al-khitanu sunnatun lirijal maksudnya jalan yang tepat untuk laki-laki, yaitu sunnahnya Nabi untuk laki-laki. Sunnah di sini berarti bukan maksudnya mustahab atau mandub, dianjurkan, enggak. Nabi SAW. Al-khitanu sunnatun lirijal makromatun linnisa. Makromah linnisa ini kemuliaan untuk perempuan. Di sini disebutkan makromah dan di sini bukan sunnah. Ya, berarti ada perbedaan nih. Sunnatun lirijal berarti kewajiban untuk laki-laki. Makromatun linnisa kemuliaan untuk perempuan. Nah, maka jumhur ulama mengatakan untuk laki-laki wajib, untuk perempuan mustahab, sunnah. Begitu, ya. Tetapi baiknya ya perempuan juga di khitan di masa bayinya. Oke. Gitu ya. Itu persoalan tentang ikhtitan, yaitu sunatan. Berarti sunatan lebih tepatnya wallahu taala alam wajib untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan. Tapi afwan, jumhur ulama bukan jumhur. Pendapat jumhur ulama adalah semuanya sunnah. Pendapat jumhur ulama, laki-laki atau perempuan semuanya sunnah. Iya. Adapun kalau Imam Syafi'i ada dua riwayat dalam mazhab Syafi'i. Tapi riwayat itu dua-duanya sama-sama mewajibkan untuk laki-laki. Dan satu riwayat mewajibkan untuk perempuan, ada satu riwayat mensunnahkan untuk perempuan. Bagaimanapun wallahu alam, sunnatul anbiya, para nabi, Ibrahim alaihissalam itu disunat di usia 80 tahun. Dan kita dikatakan anittabi' millata Ibrahim atau millata Ibrahim hanifah. Kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim benar-benar. Sehingga wallahu alam sunat itu wajib. Dan kalau misalnya enggak diwajibkan, misalnya enggak disunat, ya madaratnya besar nanti ke depannya. Kalau ketahuan kan bisa malu banget ya. Ketahuan sama istri gitu kan, belum disunat nih gitu. Terus nanti jadi aib nanti jadinya. Madaratnya besar. Iya. Kemudian para ulama juga membahas, di antara Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir fikih Syafi'i, bahwasanya sunatan
itu punya dua macam waktu, yaitu waktu wajib dan waktu mustahab. Waktu wajibnya itu ketika sudah sampai balik. Kalau balik belum nikah, belum khitan, maka diwajibkan dia khitan. Tapi ada waktu mustahab, yaitu ketika dia belum balik. Maka dianjurkan sebelum dia balik dia udah di khitan. Itu dianjurkan. Tapi yang udah balik misalnya 20 tahun, maka wajib itu udah. Wajib segera di khitan. Kalau orang misalnya tadinya kafir, kemudian masuk Islam di usia baliknya, maka dan belum di khitan, maka wajib atasnya di khitan. Kemudian ada juga pembahasan gimana kalau misalnya seorang laki-laki sejak lahir keluar ngebrojol itu sudah terkhitankan. Nah, maka para ulama mengatakan yang seperti ini ya kalau udah dikhitan ya udah nggak usah dikhitan lagi, nanti habis nanti jadinya. Maka udah sudah Allah takdirkan seperti itu, maka nggak perlu dikhitan ulang. Itu bagi yang kemaluannya sudah terkhitankan sejak dari rahim. Wallahu a'lam. Ya. Tapi itu hadis yang pertama atau hadis 9 berkaitan dengan zikrul fitrah. Sekarang hadis yang kedua. Taqlimul azfar. Qala An-Nasa'i rahimahullah, taqlim al-azfar. Taqlim masdar li qallama yuqallimu, artinya adalah memotong. Azfar jamak dari dhufr, artinya adalah kuku. Bab di sini bab motong kuku, ya, motong kuku-kuku. Kuku di sini termasuk kuku tangan maupun kuku kaki. Antum buka Sunan Nasa'i ini, Khalid, aplikasi Sunan Nasa'i. Bahasa Arabnya. Ya, baik. Dikatakan qala Imam Nasa'i, qala Imam Nasa'i rahimahullah. Coba sekali nanti kita antum ini juga konsentrasi di sini juga bikin pohonnya. Akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana al-Mu'tamir qala sami'tu Ma'maran 'an az-Zuhri 'an Sa'id bin al-Musayyib 'an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bikin mentahnya dulu aja, walaupun enggak sempurna, yang penting urutin dulu aja. Ya. Pertama, akhbarana Muhammad bin Abdul A'la. Ingat, Imam Nasa'i juga punya guru Muhammad bin Abdul A'la. Muhammad bin Abdul A'la Muhammad bin Abdul A'la itu dulunya dari Son'a, dari kota namanya Son'a. Sekarang masih ada kota itu, masih masyhur. Iya, masih ada kota itu. San'a itu. Yaman, ya. Asli Muhammad bin Abdul A'la ini dari Yaman, kemudian hijrah ke Basrah. Jadi dari Yaman dia langsung ke Persia, ke Basrah, ya. Dan hadis ini wallahu a'lam didapatkan di Basrah. Imam Nasa'i mendapatkan hadis ini di Basrah. Kalau misalnya tadi Al-Harits bin Miskin mendapatkannya di Mesir. Ya. Jadi Masya Allah kan, ini safar ke luar negeri demi mendapatkan hadis-hadis ini. Nah, Muhammad bin Abdul A'la mendapatkan hadis dari namanya Al-Mu'tamir. Al-Mu'tamir ini Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Al-Mu'tamir bin Sulaiman ini juga Basrah. Dari Basrah. Kemudian Al-Mu'tamir bin Sulaiman mendapatkan hadis ini dari namanya Ma'mar. Ma'mar ini besar, yaitu masyhur, namanya Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid juga dari Basrah. Jadi ini hadis Basrah. Kalau tadi Al-Harits Mesir, Ibn Wahab Mesir, Yunus Aili. Tayyib. Ma'mar bin Rashid meriwayatkan dari siapa? Az-Zuhri. Az-Zuhri itu siapa? Guru Imam Bukhari? Bukan. Enggak ketemu. Khumaini, itu Syiah itu. Kok Khumaini? Humaidi?
Bukan. Az-Zuhri itu Ibnu Syihab yang tadi. Antum lihat di ini. Ibnu Syihab itu Az-Zuhri. Lihat tadi Ibnu Syihab ada. Nah berarti nanti Ma'mar bin Rashid antum balikin ke Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, urutannya kembali ke Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah berarti Ibnu Syihab Az-Zuhri ini dua hadis ini disampaikan ke Ma'mar dan ke Yunus. Ya. Dan Ma'mar bin Rashid asalnya dari mana tadi? Basrah. Yunus bin Yazid asalnya dari mana? Aili. Agak Mesir-Mesiran. Nah mereka berdua ngumpul waktu itu berguru juga kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri ke Madinah. Mendapatkan hadis ini. Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan dari siapa? Sa'id bin al-Musayyib atau Musayyib. Kemudian meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Rasulullah gitu. Kembali. Jadi jalurnya kembali ke Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Baik. Ya kan, benar kan? Any problem? Ada masalah Mas Ali? Ada pertanyaan Khalid? Tapi tadi udah bisa menggambarnya? Udah bisa? Alhamdulillah. Baik. Adapun soal matan atau teksnya, kalau Rasulullah SAW, khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah, qassus syarib, mencukur syarib, kumis, natful ibat, yaitu mencabut bulu ketiak, taqlimul azfar, memotong kuku, istihdad, memotong bulu kemaluan, dan khitan yang tadi. Kalau antum perhatikan, hadisnya sama ya enggak? Sama hadisnya. Cuma urutannya jadi berbeda karena apa? Karena perbedaan periwayatan Ibnu Syihab dari sini ke Ma'mar, ke Mu'tamir, ke Muhammad bin Abdullah. Hadisnya sama, namun urutannya jadi beda nih kalimat-kalimatnya. Tapi substansinya sama, cuma lafalnya aja ada perbedaan. Urutan. Ya begitulah, manusiawi ya, manusiawi. Baik ya. Taqlimul azfar, apa hukumnya? Sunnah. Tetapi meninggalkannya itu makruh. Tapi disunahkan untuk melakukannya di hari Jumat. Ya. Baik, bisa lanjut? Lanjut? Baik. Kemudian ke hadis berikutnya. Natful ibat. Natf artinya mencabut ibat, yaitu bulu ketiak. Ya. Dan berarti di sini dikatakan bulu ketiak sunnahnya itu dicabut, bukan dikerok. Tapi kalau dikerok ya sah-sah aja. Cuma kalau dikerok takutnya tambah ini lebat terus tambah tebal gitu. Ya. Jadi bulu ketiak asalnya adalah dicabut, bukan dikerok. Baik, coba lihat sanadnya. Akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Yazid qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nasa'i meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Nah, ini orang lain lagi nih. Bukan Muhammad bin Abdullah Ala, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah di sini kalau ditulis Muhammad bin Abdullah berarti langsung ke Rasulullah, enggak? Di sini Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Nah, Muhammad bin Abdullah bin Yazid ini dari Mekah. Oh, masya Allah. Sanad ini sanad piknik internasional kemana-mana nih. Al Harith tadi dari Basrah. Muhammad bin Abdullah Ala dari Afwan. Al Harith bin Miskin itu dari Mesir. Muhammad bin Abdullah dari Basrah. Muhammad bin Abdullah bin Yazid dari Mekah. Masya Allah. Dari Mekah ya. Kemudian Muhammad bin Abdullah bin Yazid meriwayatkan dari siapa? Sufyan. Sufyan ini siapa? Sufyan siapa nih? Ismet Sufyan atau siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mana?
Sufyan bin Uyainah ini tabi'ut tabi'in, seperti Sufyan Ats-Tsauri juga. Sufyan bin Uyainah di Mekah. Jadi sanad Mekah nih, Mekah, Muhammad Mekah, Sufyan bin Uyainah Mekah. Baik. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Berarti kembali ke Az-Zuhri lagi. Enak kan? Kembali ke Az-Zuhri lagi nih hadis. Kembali ke Az-Zuhri. Az-Zuhri kembali ke Sa'id bin Musayyib, kembali ke Abu Hurairah, ke Rasulullah. Berarti sanad ini Mekah, Mekah, Madinah, Madinah, Madinah. Alhamdulillah. Gambar kayak gini Khalid. Nah, kayak gini bukan satu-satu doang. Tapi nanti dulu kembaliin ke sini, kembaliin ke sini kita. Nah, nanti insya Allah itu terbiasa. Gimana Mas Ari, udah bisa? Coba lihat coba. Mas, enggak pede. Astagfirullahaladzim. Antum ini dong, ini Muhammad di sini ya. Udah benar ini, udah benar. Sahih. Sahih, tapi yang paling benar yang Anda pegang. Baik, itu hadis yang ketiga, alhamdulillah. Nah, tentang metannya masih seperti itu. Khamsun minal fitrah. Substansinya sama tapi lafalnya agak berbeda kalau diperhatikan. Al-khitan wa halqul 'anah. Al-'anah itu kemaluan. Maksudnya bulu kemaluan. Memotong bulu kemaluan. Wa natful ibat, yaitu apa? Mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Wa akhdhus syarib, dan mengambil bulu kumis. Natful ibat itu mencukur bulu ketiak. Permasalahan itu sebagian Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan, sebagian ulama mazhab Syafi'i menyebutkan atau berpendapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rambut ketiak. Itu dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka beristinbat dari hadis Anas yang muttafaq alaih bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangannya ketika salat istisqa. Jadi kalau misal kita doakan kayak gini, boleh kayak gini atau kayak gini atau kayak gini, pokoknya angkat tangan ini. Tapi kalau untuk kayak gini itu ketika istisqa. Nah, ketika istisqa boleh kayak gini, ya Rabb, dengan doa-doa istisqa. Nah, kemudian Anas bin Malik melihat dan para sahabat melihat kan Rasulullah kan bajunya agak gombrong dikit gitu ininya, enggak seperti kita. Jadi kelihatan di sini ya, kelihatan ketiaknya. Diceritakan oleh Anas bin Malik, kana yarfa'u yadayhi fil istisqa'i hatta yura bayadu ibtaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika doa istisqa sampai kelihatan putihnya ketiaknya. Dengan putih ketiaknya di sini. Nah, itu dalam hadis muttafaq alaih sahihain ya. Kemudian Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah bahwasanya Nabi SAW kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Rasulullah ketika salat ya, farraja baina, misalnya ketika sujud nih. Ya kan? Sujud kayak gini kan. Nah, sampai kelihatan dari samping itu kelihatan ketiaknya. Itu kalau sholat sendiri. Kalau misalnya bareng-bareng kan baiknya biasa aja. Nah, kelihatan ketiaknya, jadi kelihatan putihnya ketiaknya. Jadi ketiak Rasulullah putih. Nah, masalahnya ketiak jumhur kayak kita boro-boro kan hitam. Ya kan? Nah, hitam atau putih, kata mereka, kata sebagian Syafi'iyah, itu menjadi barometer dia berbulu atau enggak. Kalau misalnya ketiaknya hitam, berarti berbulu nih. Kalau misalnya ketiaknya putih, berarti enggak ada bulunya. Itu kata mereka. Berarti Rasulullah SAW ketiaknya tidak berbulu. Itu mereka berpendapat seperti itu. Tetapi pendapat ini juga tidak bisa langsung diterima begitu saja. Bahwasanya putihnya kulit ketiak berarti nggak punya bulu, itu juga nggak tepat, kurang tepat. Karena bisa jadi Rasulullah melakukan sunnah ini, yaitu
rajin mencabut bulu ketiak sehingga putih, nggak kelihatan adanya bulu, ketiak. Jadi bisa jadi, dan itu insya Allah yang lebih tepat bahwasanya Rasulullah juga punya bulu ketiak, tetapi beliau selalu rajin mencabut sehingga tetap kelihatan bersih. Ya biasanya kalau di iklan-iklan kan perempuan, ya biar putih bersih kan, ya. Nah, tapi kan perempuan kan bisa juga punya bulu ketiak, ya nggak? Iya nggak Khalid? Ya, nggak tahu. Bisa aja. Ya. Jadi natful ibad, yaitu mencabut bulu ketiak, itu justru bisa membuat bersih ketiaknya, bersih dan tidak sebau ketika punya. Tapi itu tadi hadis yang Muhammad bin Abdullah bin Yazid dari mana? Mekah ya. Sufyan bin Uyainah dari Mekah menuju ke Madinah, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian hadis berikutnya yang ke-12. Halqul anah ini berarti apa? Halq itu memotong dengan gunting. Boleh juga kalau antum lakukan dengan mengerok. Ya. Halq itu ini apa? Mencukur habis kayak apa, kayak mencukur habis. Mencukur habis tapi pakai ini. Ya bisa juga kalau pakai apa namanya? Kerokan. Ini ada yang apa? Kan muhallikin sama muqassirin, cukur habis sama mencukur sebagian. Nah, ini mencukur habis seperti apa? Mencukur habis. Iya, mencukur habis tapi habisnya itu nggak mesti bersih kinclong, putih sampai nggak ada bulu. Susah juga kan? Kalau misalnya kita ngerok bulu kemaluan, kan banyak itu, ya kan? Dikerok boleh, mencukur habis boleh. Boleh juga mencukur kalau misalnya mau lebih repot dikit pakai gunting, bisa boleh. Ya. Hah? Emang siapa yang mau ngeliatin? Gak ada ngeliatin juga. Ya berarti halq mencukur memotong yang lebih tepatnya memotong apa namanya sampai habis. Kita lihat ini ya. Coba lihat ya. Akhbarona Al-Harits bin Miskin. Anaknya Pak Miskin lagi meriwayatkan. Al-Harits bin Al-Miskin. Persis seperti hadis pertama. Al-Harits bin Miskin juga. Dari mana Al-Harits bin Miskin? Dari Mesir. Qira'atan alaihi wa ana asma'. Tadi udah ceritain kenapa ada lafal ini. Ya, berarti enggak bertatapan langsung, melainkan menyelinap. Al-Nasai menyelinap di suatu bilik kemudian mendengarkan diam-diam Al-Harits bin Miskin meriwayatkan kepada murid-muridnya. Dan saya mendengarkan. An Ibni Wahab. Siapa Ibni Wahab ini? Abdullah bin Wahab, ya. Dari mana? Dari Mesir. Mesir juga, tinggal di Mesir. Nah, bedanya sekarang Al-Harits bin Miskin meriwayatkan dari Ibnu Wahab, dan Ibnu Wahab tidak lagi meriwayatkan dari Yunus untuk hadis yang ini. Ibnu Wahab tidak meriwayatkan dari Yunus. Kalau di hadis pertama tadi, hadis ke-9 kita lihat dari Yunus bin Yazid. Ibnu Wahab dari Yunus bin Yazid. Tapi yang sekarang dari Hanzalah bin Abi Sufyan. Ibnu Wahab dari Hanzalah bin Abi Sufyan. Berarti sanadnya Mesir, Al-Harits, Ibnu Wahab Mesir, kemudian Hanzalah itu Mekah. Mesir, kemudian ke Hanzalah ke Mekah. Apakah Hanzalah meriwayatkan dari Ibnu Syihab? Pertanyaan. Apakah Hanzalah di sini meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri? Iya atau enggak? Enggak atau iya? Enggak. Meriwayatkan dari siapa? Nafi' itu dari mana? Madinah. Ingat, Anda udah kasih tahu adanya silsilatul zahab, sanad, rantai sanad yang emas, yaitu Malik, Nafi', Ibnu Umar. Malik itu Madinah, Nafi' Madinah, Ibnu Umar Madinah. Nah, kalau misalnya Hanzalah ini dari mana? Mekah. Kemudian ke Nafi' berarti kembali ke Madinah lagi. Ya. Biasanya kalau Nafi' nanti kembalinya pasti ke Ibnu Umar. Nafi' Ibnu Umar, Nafi' Ibnu Umar gitu. Berarti sini Hanzalah meriwayatkan ke Nafi' langsung ke Ibnu Umar.
Oke. Sanad Nafi' ke Ibnu Umar itu kuat. Begitu juga dengan sanad Ibnu Syihab ke Sa'id ke Abu Hurairah itu juga kuat. Dari hadis-hadis ini sanadnya kuat-kuat semua dan alhamdulillah semua rijalnya rijal thiqah, sehingga tidak ada satupun dari sanad ini yang bermasalah sama sekali. Semuanya sahih, alhamdulillah. Jadi itu 4 sanad kita dapatkan, alhamdulillah. Sekarang itu tadi barusan sanad berkaitan dengan halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Sekarang bagaimana dengan sanad hadis qassus syarib yang ke-13? Bisa dibaca? Mas Arya, membaca Mas Arya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nasai rahimahullah. Qassus syarib. Akhbarona Ali. Akhbarona Ali bin Hujrin. Qal akhbarona Abidatu bin Humaid ana Yusuf bin Suhaib ana Habibi bin Yasar ana Zaid bin Arqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam ya'khud syaribahu falaisa minna. Di sini ini hadisnya beda lagi nih. Ya, dari 4 hadis tadi, hadis ini beda. Lihat, dari teks hadis man lam ya'khudh syaribahu falaisa minna. Enggak berkaitan khamsun fitrah, enggak. Tapi man lam ya'khudh syaribahu falaisa minna, ya. Artinya apa man lam ya'khudh syaribahu? Barang siapa yang tidak memotong syarib, kumis, falaisa minna, maka bukan tergolong dari kami. Memotong kumis asalnya sunnah, tapi ketika kumis itu lebat sehingga melebihi garis bibir atas kita ini, itu menjadi wajib untuk dipotong. Ya. Jadi kalau misalnya masih kayak gini nih, nggak wajib nih, sunnah. Tapi kalau udah sampai melebihi sini, nah apalagi udah sampai lebat terus ke bawah gini, menutupi bibir, itu menjadi wajib, haram untuk dipelihara. Karena mirip dengan kufar, orang-orang Majusi. Itu. Nah ini masuk di sini, barang siapa yang dia tetap kayak gini, falaisa minna, maka dia bukan tergolong dari golongan kami. Bukan berarti kafir, bukan, tetapi ini berarti bukan enggak mengikuti sunnah kami, enggak mengikuti jalan kami, jalan Rasulullah SAW. Tapi itu maksud dari malam ya'khudh syaribahu falaisa minna. Berarti ada rincian untuk memotong kumis. Yaitu kalau misalnya kumisnya masih biasa, maka sunnah. Tapi kalau kumisnya udah luar biasa gitu ya, jadi kalau sampai menutupi bibir atas atau garis bibir atas itu udah lewat garisnya, maka itu diwajibkan untuk dicukur, ya. Itu berkaitan dengan hadis ke-13. Kalau kita perhatikan sanadnya, kita perlu bikin bangunan baru nih, pohon baru. An-Nasai meriwayatkan dari Ali bin Hujr. Ali bin Hujr ini Ali bin Hujr Al-Marwazi, berarti dari Marwa. Dari kota Marwa. Ali bin Hujr meriwayatkan dari Ubaidah bin Humaid. Ubaidah bin Humaid ini dari Kufah namanya. Dari daerah namanya Kufah. Ya, dari Kufah. Kemudian Ubaid bin Humaid meriwayatkan dari Yusuf bin Suhaib, juga dari Kufah. Berarti ini hadis Marwa ke Kufah, kemudian ke Kufah, dari Kufah.
Dan Yusuf bin Suhaib dari Yazid, dari Habib bin Yasar. Nah? Ubaidah bin Humaid dari Kufah, Yusuf bin Suhaib dari Kufah. Di situ apa di situ? Ubaidah bukan? Ubaidah. Habib bin Yasar juga dari Kufah. Kemudian Zaid bin Arqam itu sahabat ya. Zaid bin Arqam dari Madinah. Ansari dia. Zaid bin Arqam Ansari. Al-Ansari berarti Madinah. Tapi udah selesai pohonnya. Zaid bin Arqam dari Rasulullah SAW. Dari 5 sanad tadi sebenarnya hakikatnya cuma berapa hadis? Coba berapa hadis? Substansinya berapa hadis? Dari 5 sanad tadi yang kita pelajari hari ini. 2 hadis doang. Hadis pertama berkaitan dengan fitrah itu sampai 4 sanad. Hadis kedua yaitu berkaitan khusus dengan qasus syarib, yaitu memotong kumis. Itu 1 sanad 1 hadis. Tapi dalam era mutaqaddimin, yaitu era salaf kita, ini semua dikategorikan 5 hadis. Makanya kalau antum lihat Imam Bukhari telah hafal 600.000 hadis, yaitu 600.000 sanad. Hadisnya mungkin sama, beberapa sama. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis, yaitu dengan sanad yang berbeda. Tapi mungkin hadis yang persisnya itu substansinya paling mungkin berapa ratus ribu gitu kan, atau berapa puluh ribu gitu ya. Jadi ini antum menghafal 5 ini itu sama dengan menghafal 5 hadis. Itu tinjauan salaf. Kalau tinjauan sekarang ini 2 hadis, karena biasanya sekarang nggak pakai sanad kita mainnya. Jarang di khutbah-khutbah. Kalau ada khutbah Jumat, hadats qala An-Nasai rahimahullah Al-Harits bin Miskin, akhbarana Al-Harits bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'u minhu. Qala Ibnu Wahab. Panjang kayak gitu. Orang-orang pada ngomong ini jangan-jangan Imam Nasai bangkit lagi kan. Tapi kalau zaman dahulu seperti itu disebutkan sanadnya. Nah, jadi yang sahih kayak gini nih gambarannya. Tampilan udah bisa semuanya sampai kayak gini. Udah bisa, Pak. Atau mau bikin baru lagi harusnya nih. Yang rapi. Jadi 2. Hah? Anak bikin jadi 2 ini. Nah saya yang ini hadis, ini 1 hadis. Ya. Sebenarnya ini kurang rapi, mau dibikin rapi bisa lagi. Nah, dari 3 ini, dari 2 hadis ini ada 3 sahabat, ya kan? Yaitu siapa? Zaid bin Arqam, Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Semuanya ada di Madinah. Ya. Kemudian ada beragam tabi'in. Ana pernah ngasih tahu ke antum tentang sanad Ali dan sanad Nazil. Ali itu yang lebih ringkas, lebih sedikit perawinya. Nazil itu yang lebih banyak perawinya. Coba kita hitung dari hadis yang paling terakhir nih. Nasai dari Ali bin Hujr. Itu ada berapa? Di antara Nasai dengan Rasulullah ada berapa orang? 5. Berarti kita sebut dia khumasi ya. Khumasiyah. Ya. Khumasiyah. Kita bakal mencari ini mana yang hadis yang paling Ali, yang paling tinggi nih. Paling tinggi yaitu paling sedikit perawinya. Coba kita kembali menuju ke hadisnya Nasai dari Al-Harits bin Miskin. Nasai dari Al-Harits bin Miskin itu ada berapa jalur nanti? Bukan berapa jalur? Ada 2. Lihat, Al-Harits bin Miskin nanti kembali ke Ibnu Wahab kan? Nah, Ibnu Wahab nanti akan meriwayatkan dari 2 perawi. Imma dari Yunus hadis pertama, imma dari Hanzalah hadis keempat. Ya enggak?
Iya benar, iya enggak? Di tabel antum kayak gitu kan? Nah, antum perhatikan yang Yunus kemana? Ibnu Syihab Az-Zuhri ke Sa'id bin Musayyib ke Abu Hurairah. Berarti antara itu ada berapa orang? Masih ada berapa orang? Coba perhatikan dengan yang Ibnu Wahab ke Hanzalah. Nah, kemudian ke siapa? Ke Nafi', kemudian ke Ibnu Umar. Mana yang lebih ringkas? Yang ke Nafi' kan? Yang Hanzalah ke Nafi' Ibnu Umar. Berarti ini sanad ini sama sanad ke sini, mana yang nazil, mana yang ali? Yang Ibnu Umar atau yang Abu Hurairah yang sanad ali? Yang Ibnu Umar. Ya enggak Mas Ari? Mengerti kan sanad ali tadi? Itu yang lebih ringkas kan? Nah, lebih ringkas. Dan yang lebih panjang tambahin satu perawi di sini. Ini berarti ini namanya sanad nazil. Ini namanya sanad ali. Ya. Kenapa disebut sanad ali? Kenapa disebut sanad yang tinggi? Karena lebih ringkas. Karena kalau lebih ringkas berarti lebih paten nih, sama mutasil, sama nyambung. Ya, semakin ringkasnya sanad itu semakin top. Ya, dibandingkan dengan yang sanad panjang banyak gitu. Walaupun sahih semua, tapi kalau ada yang sahih semua rijalnya, perawinya, tapi ringkas sedikit nyambung, maka ini baru. Berarti dari segi nilai keringkasannya, hadis jalur Al-Harith Ibnu Wahab, Hanzalah, Nafi' Ibnu Umar ini lebih kuat daripada ini. Dua-duanya sama-sama hadis sahih, tapi ini lebih kuat dari segi sanadnya, karena sanad ali namanya. Ya. Kemudian ada juga di sini sanad ali lainnya, yaitu dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Kemudian coba yang Muhammad bin Abdullah bin Yazid hadis keberapa ya? Ke-9 kali ya? Ke-11. Hadis ke-11. Nasa'i, Muhammad bin Abdullah bin Yazid, Sufyan bin Uyainah, kemudian ke siapa? Az-Zuhri, kemudian ke Sa'id al-Musayyab, Abu Hurairah, Rasulullah. Berapa jumlah perawinya? 5. Berarti khumasi ya? Khumasi. Muhammad, Sufyan, Ibnu Syihab, Sa'id. Sama enggak sama yang tadi Ibnu Umar, Harith Ibnu Wahab, Hanzalah, Nafi' Ibnu Umar, khumasi juga. Ya. Khumasi sama sudasi mana yang lebih ali? Khumasi. Baik, kemudian ke An-Nasa'i Ali bin Hujr. Tadi hadisnya Zaid bin Arqam. Itu berapa, khumasi atau sudasi? Khumasi. Ya, berarti kita dari 5 hadis ini kita punya 3 sanad khumasi dan punya 2 sanad sudasi. Kalau antum mau menghafalkan hadis ini nanti dengan sanad, ambil yang khumasi supaya lebih ringkas, lebih mudah dihafal daripada yang sudasi, apalagi yang subai. Ngambil yang mu'allaq langsung ke Rasulullah gitu kan. Kalau Rasulullah SAW itu enggak mutasil itu. Kira-kira nih misal Khalid, antum mau menghafalkan dengan sanad, kira-kira mau milih yang mana? Ini kan 4 hadis ini sama semua kan? 4 hadis apa itu? Samsul, awas ada Samsul. 4 hadis ini sama semua kan? Baik. Sekarang kalau antum mau menghafal hadis dengan sanadnya supaya keren misalnya. Riya dong nanti. Antum mau milih yang mana? Cari yang namanya itu masyhur di telinga antum. Ayo. Imma antum milih jalur yang Muhammad bin Abdul Aziz bin Abdullah, Sufyan bin Uyainah ke Ibnu Syihab, imma antum yang Harith bin Miskin sampai Ibnu Umar. Terserah mau yang mana. Antum mau main yang Khalid? Yang ke-10 yang mana? Muhammad bin Abdullah bin Yazid ke Sufyan bin Uyainah Az-Zuhri. Itu malah lebih panjang, itu malah paling panjang itu. Beneran, itu malah paling panjang. Itu sudah sih itu 6. 11 yang mana? Muhammad bin Abdullah bin Yazid ke Sufyan bin Uyainah ke siapa habis itu?
Ke Zuhri, ke Sa'id bin Musayyib, Abu Hurairah, Rasulullah. Coba sekarang antum hafalin bisa enggak? Ya maksudnya antum coba hafalin nama-nama itu urutannya. Coba ana kasih waktu. Kalau antum Pak milih yang mana? Nafi'. Yang Nafi'. Berarti Al-Harits bin Wahab, Hanzalah, Nafi' bin Umar. Coba antum hafalin coba. Antum mau ngapalin enggak Mas Ari? Mau milih enggak? Mau voting? Mau yang mana? Mau yang mana? Mau lewat jalur Khalid atau lewat jalur yang Nafi'? Coba antum hafalin. Siki bisa hafal Siki? Bisa ngapalin enggak? Tanpa ini, tanpa pakai ginian. Bisa. Mau lebih milih yang nomor berapa? Urutan. Yang hadis ke berapa? Enggak, ini anggap aja sebagai game aja, bukan serius, enggak bakal. Anda enggak bakal ngasih ijazah. Kan? Gimana? Mau yang hadis nomor berapa? 9. Nomor 9 itu yang mana tuh? Nasai dari siapa? Harits bin Miskin. Terus kemana? Ibnu Wahab. Terus ke Yunus. Itu Sudasi itu 6. Itu lebih panjang itu, lebih panjang. Tambah satu perawi lagi nanti. Imam hadis berapa sih? Bisa pilih hadis ke-11 atau ke-12, ya kan? Itu yang pendek kan? Tapi kayaknya susah antum. Sidki nanti susah ini. Ngapalin enggak usah. Le Hasan mau ngapalin, Le? Mau nyoba? 11 sama 12, mau pilih yang mana? Atau jangan-jangan mau menantang yang 9 sama 10 aja. 11 sama 12, Le. Yang lebih familiar aja apa? Iya. Yang 11 sama 12, Le. Karena kalau lebih familiar itu lebih mudah. Atau dua-duanya? Tadi antum ngomongnya yang Nafi' ya. Nafi'. Kalau ini yang antum milih yang mana tadi? Nafi. Sama dong ini. Aman. Antum udah hafal? Udah hafal? Udah bisa? Udah hafal? Coba. Nasai dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Dari Sufyan siapa di sini? Kan Sufyan dia kan ada nanti Persija mainnya Ismet Sufyan nanti. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri. Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib. Terus dari Abu Hurairah dari Rasulullah. Udah satu sanad itu. Cuma nanti masalahnya akhbarona hadatsaninya itu. Tapi kalau misalnya antum bukan meriwayatkan, mau menyebutkan hadis dengan sanadnya, antum enggak apa-apa. Coba sebagaimana diriwayatkan An-Nasa'i dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid, kemudian dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sesuai dengan teksnya, sesuai dengan teksnya. Tonton itu di UNJ. Iya, orang-orang pada Masya Allah. Siapa ini? Anaknya siapa ini? Iya, langsung apa kok dosen-dosen antum langsung pengen antum jadi mantunya nanti. Masya Allah ya. Antum hafal satu sanad itu udah bisa diulang. Nasai ya. Muhammad bin Abdullah bin Yazid dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Sa'id Al-Musayyib atau Al-Musayyib boleh. Masya Allah. Coba Pak. An-Nasai dari Al-Harits bin Miskin. Ini karena miskinnya nih, jadi keinget Al-Harits bin Miskin. Dari Ibnu Wahab. Dari Hanzalah bin Abi Sufyan. Dari Nafi. Dari Abdullah bin Umar. Masya Allah. Coba Mas Ari. Sama amin. Imam Nasai dari Al-Harits bin Miskin. Dari Ibnu Wahab. Ibnu Wahab bukan Wahab. Ibnu Wahab dari Hanzalah bin Nafi. Ibnu Umar. Masya Allah. Satu sanad udah dapat ijazah satu sanad ini. Masya Allah. Coba Pak Le. Gimana Le? Yang mana Le? Oh jangan-jangan semuanya diambil nih. Ya,
Coba di tabang lihat. Nasai dari Nasai, dari Al-Haris Miskin, dari Ibnu Wahab, benar. dari Handolah, Dari ya benar sahih. Handolah, dari Ibnu Umar, Sebelum Ibnu Umar ada tabi'i dari Nafi'. dari Ibnu Umar, Masya Allah. dari Rasul. Masya Allah, udah sanad nyambung ke Rasulullah ya. Masya Allah. Ya. Berarti tadi Al-Harits bin Miskin, berarti sanad yang pakai itu sanad apa? Dari mana? Harits bin Miskin itu dari mana dia? Mesir. Sanad Mesir. Kalau tadi Muhammad atau antum, sanad antum megangnya sanad dari mana? Mekah bukan? Mekah, ya. Masya Allah. Udah, gitu ya. Nanti tinggal dihafalin aja matannya habis itu. Matan hadisnya apa? Khamsun minal fitrah atau apa gitu. Baik, kita selesai kajian Sunan Nasai kita. Ya. Sampai hadis ke-13. Insyaallah Sabtu depan hadis ke-14 ya. Nah, jadi Sunan Nasai ini ada 3 kali. Dia kajian hari Rabu, Jumat dan Sabtu, cuman beda-beda bab. Kita bab Thaharah yang ini. Adapun hari Rabu bab apa sih? Salat ya. Salat. Kalau Jumat bab kitab jual beli insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.